Pada tahun 1980-an, warga di sekitaran jembatan tersebut sempat digegerkan oleh penemuan 4 mayat yang tak dikenal. Keempat mayat itu pun berjejer tak jauh dari lokasi jembatan tersebut ya. Mungkin kata dia, yuk jangan lupa subscribe guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gua di Disney Official. Yuk jangan lupa subscribe guys. Video kemarin gua sudah membahas tentang tragedi kecelakaan kereta api ya, Bintaro 1, Bintaro 2. Dan tepatnya video kemarin yang terakhir gua sudah membahas, yaitu ada cerita mistis di dalam tragedi Bintaro 1 dan Bintaro 2. Nah, video kali ini gua akan membahas masih cerita misteri, yaitu cerita misteri tentang jembatan ya. Namun cerita ini bukan berada di Jakarta, melainkan berada di Jawa Barat. Jembatan ini yang biasa dikenal juga dengan Jembatan Cigede atau biasa juga dikenal dengan Jembatan Tonjong. Tepatnya berada di Jawa Barat, Kabupaten Ciamis, Panawangan ya, Cinyasag. Oke, buat kalian yang warga Ciamis atau warga Panawangan, kalian boleh langsung komen aja di video gua. Jembatan ini dibilang angker, emang benar-benar angker juga ya. Soalnya waktu siang aja sepi, apalagi dengan keadaan malam. Jembatan ini emang benar-benar jauh dari mana-mana. Dan apalagi kalau malam emang benar-benar sepi. Apalagi jembatan ini pun diapit, bisa dibilang diapit oleh 2 gunung ya. Dan gua pun sebenarnya sering banget ngelewati jalan ini atau ngelewati jembatan ini. Karena gua juga warga Ciamis, warga Panawangan juga ya. Warga Ciamis mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan jembatan yang satu ini, yaitu Jembatan Tonjong atau juga yang biasa disebut dengan Jembatan Cigede, yang letaknya berada tepatnya di Jalan Raya Ciamis Cirebon, Desa Cinyasa, Kecamatan Panawangan, Ciamis. Selain dikenal dengan jalanan yang berliuk ya, jembatan ini juga dikenal dengan adanya hal-hal mistis yang berada di dalam jembatan tersebut. Dan berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat, banyak pengendara yang melewati atau melintasi jembatan tersebut ya, dan dikaburkan pandangannya dengan melihat jembatan tersebut terbagi menjadi 2. Banyak juga yang menceritakan bahwa di sekitaran jembatan tersebut pada zaman dahulu sering dijadikan pembuangan mayat dari korban-korban pembunuhan ya. Selain itu, tempat jembatan di sekitar tersebut juga dikenal sebagai pembuangan jin dari berbagai daerah yang sering mengganggu ya. Nah, salah satu sosok goib yang familiar di jembatan tersebut yaitu sosok gadis berparas cantik ya, yang biasa juga dikenal dengan warga sekitar dengan sebutan yaitu sosok si Gelis. Konon sosok si Gelis ini sering menampakkan diri atau sering berdiam diri di sebuah batu besar dekat jembatan ya, untuk menghentikan atau mengikuti kendaraan yang lewat. Dan sosok si Gelis ini pun sering menampakkan diri dengan wujud berparas cantik dengan memakai gaun merah ya guys. Nah, ada salah satu warga di sekitaran jembatan tersebut yang berjualan ya. Dia pun mengungkapkan bahwa sosok goib si Gelis ini sering muncul dan mengikuti kendaraan yang lewat sesampai tujuannya. Lalu setelah sampai tujuannya, dia pun kembali lagi ke jembatan Cigede tersebut. Dan warga itu pun mengatakan, saya sering dengar ya dari pengendara-pengendara yang melewati jalan atau jembatan tersebut, yang katanya ada sosok gadis cantik yang menumpangi kendaraannya lalu hilang begitu saja. Selain itu juga ada wanita cantik yang menumpangi kendaraannya lalu meminta diturunkan di dekat jembatan Cigede tersebut. Dan warga itu pun menuturkan bahwa banyak leluhur yang mengatakan kalau misalkan melewati jembatan tersebut harus permisi dahulu atau hanya sekedar membunyikan klakson saja. Dulu Karuhun mengatakan kalau misalkan melewati jembatan tersebut harus permisi dahulu atau membuang puntung rokok, kata warga tersebut. Dan selain sosok si Gelis, sosok siluman ular pun juga kerap menampakkan diri ya untuk mengganggu konsentrasi sang pengendara yang melewati jembatan tersebut. Warga tadi pun mengatakan juga selain sosok si Gelis, ada juga sosok siluman ular. Pernah ada pengendara mobil yang bercerita bahwa dia pernah dihadang
oleh ular yang besar dan panjang di jembatan tersebut. Kondisi jalan yang berliuk dan minimnya penerangan pada malam hari adalah faktor utama terjadinya kecelakaan di jembatan tersebut ya. Adapun warga sekitar lainnya yang bercerita tentang beberapa kejadian penampakan tentang wanita berparas cantik ini ya. Sempat ada hiburan pagelaran wayang di sekitar kampung. Nah, si Gelis ini meminta untuk diantarkan dari hiburan pagelaran ini menuju jembatan tersebut. Lalu bahkan ada juga sempat warga yang meminta sumbangan di jalan raya dekat area jembatan itu ya. Nah, si Gelis ini dia ikut-ikutan untuk meminta sumbangan, namun tak ada satupun warga yang mengetahui sosok gadis ini. Lalu tokoh masyarakat setempat pun mengatakan ya, pada tahun 1980-an warga di sekitaran jembatan tersebut sempat digegerkan oleh penemuan 4 mayat yang tak dikenal. Keempat mayat itu pun berjejer tak jauh dari lokasi jembatan tersebut ya. Mungkin kata dia ini adalah orang-orang jahat yang sengaja dibunuh di sekitaran jembatan. Adanya dugaan seperti itu karena keempat mayat tersebut pun di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan tato-tato. Menurut tokoh masyarakat tersebut, pada tahun 1980 hingga sekarang ya, 6 kali warga digegerkan dengan penemuan mayat. Bahkan ada yang sempat telinganya dipotong-potong, dan terakhir warga digegerkan dengan penemuan mayat yang kondisi kepalanya sudah pecah. Kepala dusun setempat pun membenarkan ya atas terkait mitos jembatan Tonjong tersebut. Bahkan pada zaman dahulu, kalau misalkan ada orang yang menggunakan topi lalu melewati jembatan itu tanpa membuka topi itu tersebut, orang yang bersangkutan akan langsung mendadak sakit. Lebih jauh juga kepala dusun menjelaskan adanya anggapan angker atau tempat buat pembuangan mayat ya. Dimungkinkan karena jembatan ini emang benar-benar jauh dari pusat keramaian. Terlebih dahulu jembatan ini diapit oleh kedua gunung ya. Namun apapun kejadian mistis yang dialami oleh pengendara-pengendara yang melewati jembatan ini, hal yang utama yang harus kita lakukan adalah tetap berdoa dan meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa ya guys. Dan yang terutama kita mengutamakan keselamatan pada saat berkendara. Gue juga sering sih melewati jembatan ini ya, atau melewati jalan yang berada di Panawangan. Emang gua akui jalan kecamatan Panawangan ini emang benar-benar berliuk-liuk atau berbelok-belok. Namun hal yang paling utama juga, mau dimanapun kita berkendara atau dimanapun berkendara itu mistisnya bagaimana, terutama kita harus mengutamakan keselamatan dan tetap berdoa dan harus menghormati di berbagai tempat yang kita lewati ya guys. Oke, terima kasih yang sudah menonton video gua. Jangan lupa kalian yang paling utama kalian subscribe video gua dan nyalakan tombol loncengnya supaya kalian bisa mengetahui notifikasi atau video-video berikutnya dari Disney Official.